Islam diperkirakan masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab Gujarat, India. Namun, bagaimana jika sejarah yang kita ketahui selama ini sebenarnya mengungkap sebuah narasi lain? Bagaimana jika ternyata Islam sebenarnya dibawa ke Nusantara oleh seorang sosok dari tanah Sunda yang bernama Rakyan Sancang? Rakyan Sancang adalah Maharaja Nusantara yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Beliau bertemu dan berguru dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menjadi murid sekaligus sahabat dan pendukung perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan menjadi panglima perang Sayyidina Ali dalam Perang Abrus, Tripoli, dan Afrika Utara, serta membangun kekuasaan Muslim di Iran, Afghanistan, dan Sind pada tahun 644 sampai 650 Masehi. Dan dari narasi ini, Rakyan Sancang adalah kunci pembuka sejarah Islam di Nusantara. Menurut naskah Wangsakerta, Rakyan Sancang sendiri lahir sekitar tahun 591 Masehi, yang artinya 20 tahun lebih muda dari Rasulullah yang lahir pada tahun 571 Masehi. Gelar Rakyan merupakan gelar bangsawan dalam kerajaan Sunda yang setara dengan pangeran, tetapi belum bisa dikategorikan sebagai putra mahkota. Gelar ini menunjukkan status tinggi dalam hierarki kerajaan, namun tetap berbeda dari pewaris tahta langsung. Padahal ia merupakan putra Prabu Kertawarman, Raja Tarumanagara ke-8 dari seorang putri rakyat biasa bernama Arum Honje, anak seorang petani penebang kayu bakar bernama Wang Amet Samida di hutan Sancang di tepi sungai Cikaengan. Karena pernikahan mereka tidak dilakukan sepengetahuan istana, karena itulah pernikahan mereka tidak diakui pihak istana kerajaan. Dan karena status ibunya yang tidak resmi di istana, sebab inilah Rakyan Sancang tidak diakui sebagai anggota keluarga kerajaan. Dibebani oleh kekecewaan dan dendam yang mendalam, Rakyan Sancang memutuskan untuk menempa dirinya. Ia membangun kekuatan dengan cara bertapa dan berkerabat dengan segala kesaktian para penghuni hutan Sancang yang sejak dahulu kala dikenal angker. Rakyan Sancang pergi ke tanah Arab sekitar tahun 641 Masehi, bertujuan untuk bertemu dan menguji keahlian ilmu perang dan ilmu batin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana kebiasaannya di Tatar Sunda, jika ia menang, maka lawannya biasa dijadikan saudara. Namun jika ia kalah, ia akan menjadikan lawan duelnya tersebut sebagai guru. Ketika Rakyan Sancang kembali ke Gunung Nagara dan mendirikan Kadatuan Suramandiri, di saat itu karena dianggap sebagai ancaman, sehingga Gunung Nagara sempat diserang oleh Sudawarman, Raja Tarumanagara ke-10 yang merupakan adik kandung Kertawarman. Rakyan Sancang unggul dari pertempuran itu. Prabu Sudawarman sempat melarikan diri lalu dikejar Rakyan Sancang, namun tusuk konde Rakyan Sancang terjatuh. Akhirnya pertempuran terhenti. Kemudian mereka saling menceritakan silsilah, sehingga ada pengakuan Rakyan Sancang adalah anak dari Kertawarman. Beberapa tahun setelah itu, Rakyan Sancang kembali berangkat ke tanah Arab ketika mendengar Sayyidina Ali dianiaya. Kesempatan tersebut digunakan oleh Prabu Naga Jayawarman, Raja Tarumanagara ke-10, untuk menyerang Kedatuan Suramandiri Gunung Nagara, sehingga menewaskan hampir seluruh pengikut Rakyan Sancang yang tinggal di Gunung Nagara. Banyak orang yang salah mengidentifikasikan Kian Santang putra Jayadewata Siliwangi dengan Rakyan Sancang. Dalam anggapan masyarakat umum, sering dikaitkan dengan orang yang pernah bersuah dan beradu kekuatan dengan Sayyidina Ali.
Secara garis waktu Rakian Sancang hidup berbarengan dengan Rasulullah di abad ke-6, sedangkan Kian Santang hidup di abad ke-15. Kisah Rakan Sancang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Tatar Sunda, khususnya Garut, lebih awal dibandingkan daerah-daerah lain di Nusantara, berdasarkan masa berkuasanya Kertawarman di Kerajaan Tarumanegara dan keberadaan Rakean Sancang. Dapat disimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi bersamaan dengan masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Informasi ini menambah wawasan kita mengenai sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Tatar Sunda. Rakean Sancang tidak hanya menjadi simbol perlawanan dan kekuatan spiritual, tetapi juga merupakan tokoh yang berperan penting dalam sejarah interaksi